Kita beralih ke kabar lainnya. Ruas jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat mulai dipadati pemudik sepeda motor pada Sabtu pagi. Kendaraan motor pemudik dari Jakarta menuju Jawa bahkan harus berjalan merayap akibat aktivitas pasar tumpah. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di depan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Kendaraan yang didominasi roda 2 sepeda motor hanya bisa bergerak merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Bahkan sesekali laju kendaraan nyaris tak bergerak akibat hilir mudik pengunjung Pasar Tumpah. Selain itu juga disebabkan para pedagang yang berjualan di bahu jalan. Pada H-10 menjelang Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur Pantura mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Ribuan kendaraan pemudik bermotor dari Jakarta menuju sejumlah lokasi Pulau Jawa mulai hari Kamis lalu mulai memadati ruas jalur Pantura Cirebon. Kenapa macet? Ya ada pasar. Ada pasar. Berapa lama tadi macet, Pak? Hah? Berapa lama tadi macet? Ada 1 jam, Pak. 1 jam? Iya. Mau kemana ini, Pak? Mau ke Kebumen. Ini mau mudik? Iya. Terganggu ya, Pak ya? Iya. Antrean kendaraan pemudik terjadi di gate tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Arus kendaraan mulai meningkat di ruas tol Cipali sejak pagi hari tadi. Gelombang arus mudik mulai terasa di ruas tol Trans Jawa yang sudah memberlakukan sistem loss transaksi di gerbang tol Palimanan. Meski arus lalu lintas telah bebas hambatan, masih dijumpai pengendara yang berhenti dan mencoba melakukan transaksi. Minimnya informasi tentang loss transaksi membuat pengendara menghentikan laju di gerbang tol. Akibatnya sejumlah kendaraan turut berhenti dan terjadi antrean meski hanya sesaat. Tol Palimanan adalah bebas langsung, artinya tidak dilaksanakan transaksi pengetepan, dengan harapan proses one way yang nantinya akan diselenggarakan oleh Korlantas Polri yang diintegrasikan mulai dari kilometer 47 sampai dengan Kali Kangkung yang ada di Semarang bisa berjalan dengan lancar. Lonjakan jumlah pemudik diperkirakan akan terjadi bertahap hingga puncaknya pada 28 hingga 30 April mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memantau perkembangan terbaru dari arus mudik Lebaran, sudah ada rekan-rekan saya, ada Vena Kintan dari gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat, dan juga Agung Prasetyo yang berada di Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke Vena Kintan. Pantauannya sore hari ini bagaimana dari gerbang tol Palimanan Cirebon? Vena. Ya, Andro dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi di gerbang tol Palimanan. Kondisinya ini lancar, tidak terjadi antrian kendaraan dari siang sampai sore hari ini. Dan kalau bisa Anda lihat, Andro dan juga pemirsa, di belakang saya ini di gerbang tol Palimanan, kendaraan-kendaraan yang melintas ini tidak ada yang berhenti di gardu tol untuk melakukan pembayaran transaksi tarif tol, karena memang gerbang tol Palimanan hari ini sedang memberlakukan uji coba, penerapan uji coba loss transaction atau peniadaan transaksi. Bukan artinya gratis ataupun tidak membayar, melainkan dialihkan atau dipindahkan untuk pembayaran tarif tol ini dialihkan ke pintu keluar ataupun exit tol dari masing-masing pilihan pengguna jalan tersebut. Dan uji coba peniadaan transaksi ini atau loss transaction ini, Andro dan juga pemirsa, sudah akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini adalah penerapan hari kedua, di mana hari pertama ini sudah berlangsung sejak Jumat kemarin 22 April dan rencananya akan berlangsung sampai hari Minggu esok hari tanggal 24 April 2022. Tujuannya adalah untuk kemudian diterapkan pada puncak arus mudik, yaitu tanggal 28 sampai 30 April 2022, di mana diperkirakan ada peningkatan jumlah pemudik hingga 85,5 juta pemudik pada puncak arus mudik tanggal 28 sampai 30 April 2022. Andro dan juga pemirsa, selain itu juga kami ingin mengingatkan bagi seluruh masyarakat yang ingin mudik tahun ini harap memperhatikan sejumlah persyaratan, diantaranya
harus sudah divaksin booster atau vaksin ketiga. Apabila memang belum divaksin ketiga, tapi para pemudik ini akan tetap mudik pada Lebaran 2022 ini, diharapkan untuk bisa membawa hasil negatif tes COVID-19, baik itu tes antigen maupun RT-PCR yang masing-masing sampelnya diambil 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Selain itu juga para pemudik diharapkan untuk sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, karena dari pihak petugas ini nantinya pada masa mudik akan melakukan pengecekan secara acak bagi pengendara ataupun kendaraan yang melintas. Apabila pengendara ini telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi, barulah diperbolehkan melintas. Apabila belum, nanti pemudik ataupun kendaraan-kendaraan tersebut akan diminta untuk putar balik. Selain itu juga kami mengingatkan untuk para pemudik juga selain membawa hasil vaksin dan juga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, harus menerapkan protokol kesehatan selama mudik 2022 ini. Sementara demikian, Andro, kembali ke Anda di studio. Dari tol Palimanan kita bergeser ke tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, ada Agung Prasetyo. Agung, kondisi terbaru dari sana seperti apa? Ya, terima kasih Andromeda juga pemirsa. H-9 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi terbaru pantauan arus mudik Lebaran sore hari ini kami mengabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama, di mana pada sore hari ini terpantau kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Palimanan ataupun ke arah tol Trans Jawa terpantau masih ramai dan lancar. Namun kondisi ini jika dibandingkan dengan tadi pagi sedikit menurun, jika memang pada pagi hari tadi hingga siang sedikit terjadi antrian menuju ke gardu transaksi, dan petugas jasa marga juga membuka 7 gardu utama. Selain itu juga ditambah dengan 8 gardu satelit untuk memperlancar transaksi yang ke arah Palimanan. Selain itu dapat kami informasikan pada H-10 PT Jasa Marga mencatat ada sekitar 33.958 kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dapat kami informasikan juga memang kondisi pada sore hari ini kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan sudah mulai didominasi oleh kendaraan minibus yang memang diduga akan melakukan perjalanan mudik lebih awal. Dan itu juga meskipun masih lancar, diprediksi volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama ini akan terus meningkat, mengingat ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini merupakan jalur utama pemudik yang akan menuju ke arah Palimanan. Dan rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan oleh Korlantas Polri. Pada tanggal 28 April nanti akan diberlakukan one way untuk memperlancar ataupun memperlancar arus kendaraan yang akan menuju ke arah tol Trans Jawa. Sementara itu, Andro, kembali ke Anda di studio. Agung Prasetyo melaporkan langsung dari tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Vena Kintan dari tol Palimanan. Terima kasih rekan-rekan.